Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar dari rumah. Meskipun kita belajar dari rumah, tapi semangatnya harus tetap semangat ya. Makanya tadi ibu bilang semangat pagi. Kenapa harus semangat pagi? Karena saat pagi-pagi itu semangat kita masih banyak sekali, sehingga kita bisa menerima pelajaran dari guru, dari orang tua, dan dari teman-teman. Nah, ibu juga mendoakan ya, semoga anak-anak ibu sehat selalu. Dan jangan lupa untuk terus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemarin kita sudah membahas nih tentang penyakit apa saja yang ada di dalam saluran pernafasan kita. Maka dari itu, setelah kita belajar kemarin, kita harus menjaga ya kesehatan saluran pernafasan kita. Kemarin kita telah membahas 6 macam penyakit yang kemungkinan bisa terjadi kalau misalnya kita terpapar virus bakteri atau kita terpapar asap rokok. Seperti itu. Ada apa saja? Ada emfisema, ada tuberkulosis, ada asma, ada bronkitis, ada kanker paru-paru, dan juga ada influenza. Dan kita sudah bahas ke-6 penyakit ini di pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cerita bergambar. Dari cerita bergambar ini, kalian bisa nih membahas tentang pembelajaran kemarin tentang penyakit yang terjadi dalam sistem pernafasan kita. Kok bisa, Bu? Gimana nyambungnya? Nanti kita bahas, oke? Kita akan membahas dulu nih pengertian dari cerita bergambar. Cerita bergambar itu apa, Bu? Cerita. Terus ceritanya ada gambarnya. Nah, dari katanya saja, dari kalimatnya cerita bergambar, kita sudah bisa menafsirkan kalau misalnya cerita bergambar itu adalah sebuah cerita yang ada gambarnya. Benar nggak, Bu, seperti itu? Betul sekali anak-anak. Jadi cerita bergambar itu adalah sebuah cerita yang dibantu dengan adanya gambar, dan gambar ini memudahkan kita untuk memahami isi cerita. Nah, sebelumnya anak-anak pernah tidak baca komik? Komik merupakan salah satu dari contoh cerita bergambar, seperti contoh yang ibu berikan ini. Memahami lagi, kita coba lihat yuk contoh yang ada di buku tema kalian, halaman 97. Nah, gambar yang ada di buku kalian itu merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Inti ceritanya adalah Todi suka sekali makan coklat dan kue-kue manis, tetapi Todi malas sekali membersihkan sisa-sisa makanannya. Akhirnya, Todi tertidur, dan saat Todi tertidur, ketika ia makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan, pasukan semut pun datang mengerubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi sampai bentol-bentol. Saat Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, tadi itu merupakan salah satu contoh cerita bergambar. Dari cerita bergambar ini, kita disajikan gambar, dan ada pula cerita yang menjelaskan isi gambar tersebut. Nah, dari cerita bergambar ini, kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil pesannya. Apa pesannya? Pesannya adalah, Todi kalau makan harus dibersihkan sisa makanannya, biar tidak dikerubungi oleh semut. Dan selanjutnya ada contoh cerita bergambar yang kedua. Bisa kita lihat di halaman 98. Nah, di contoh ini ada gambar seorang anak kecil yang menuangkan ikan ke dalam akuarium. Coba ibu bacakan ya. Di gambar pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Gambar kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai oleh Bobby. Di gambar ini, ada Bobby sedang duduk dan ikannya sudah tergeletak di dalam lantai. Di atas lantai, bukan di dalam ya. Nah, gambar ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu,
ada gambar ibu yang sedang kebingungan, dan ada gambar Kak Diko yang menggaruk-garuk kepala sambil berkata, "Ibu, mengapa ikanku ada di lantai?" Dan gambar keempat, ada Bobby yang menghampiri, dan Bobby mengatakan, "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Kata Kak Diko, "Ikan memang hidup di air, Bobby." Jadi, dari gambar itu, kita sudah bisa membaca nih, apa ya maksud dari isi cerita itu. Jadi, gambar ini memudahkan kita untuk memahami isi cerita. Ternyata, Bobby yang masih kecil, dia kira ikan itu kalau misalnya ada di dalam air akan kedinginan. Dan makanya ia mengeluarkan ikan itu di atas lantai karena ia takut ikan itu kedinginan. Dan akhirnya Kak Diko pun akhirnya menjelaskan kepada Bobby, "Tidak, Bobby, ikan itu memang hidupnya di dalam air, jadi dia tidak akan kedinginan." Seperti itu. Nah, dari gambar cerita tadi ya, kita sudah punya 2 contoh nih. Tadi contohnya dari cerita Todi dan Semut, dan cerita Kak Bobby dan Kak Diko. Nah, dari cerita tersebut, kita bisa nih melihat ciri-ciri dari cerita bergambar atau gambar cerita. Sekarang, Ibu mau tanya nih, semuanya sudah tahu belum ya arti dari ciri-ciri? Ciri-ciri itu apa, Bu? Ciri-ciri itu menjelaskan tentang karakteristik. Wah, karakteristik lebih susah, Bu. Contohnya seperti ini. Ciri-ciri dari gajah. Gajah itu punya belalai. Gajah itu kulitnya kasar. Gajah itu badannya besar. Jadi, ciri-ciri itu adalah hal-hal yang menunjukkan dari suatu benda gitu. Suatu benda atau suatu makhluk atau hewan atau manusia itu masuk ke dalam ciri-ciri. Itu arti dari ciri-ciri. Contoh lagi nih, misal ciri-ciri buku komik apa, Bu? Oh, ciri-ciri buku komik itu ada gambarnya, terus ada tulisannya, dan lebih banyak gambar daripada tulisannya. Itu termasuk ke dalam ciri-ciri dari buku komik. Nah, sekarang kita dapat tugas nih. Tugas kita adalah menuliskan ciri-ciri dari cerita bergambar. Apa ya ciri-ciri dari cerita bergambar? Nah, nanti anak-anak pikirkan nih, apa sih ciri-ciri dari cerita bergambar? Kalau misalnya tadi komik ya, komik itu ciri-cirinya dia lebih banyak gambarnya, terus kita bisa lebih mudah mengerti karena melihat gambarnya. Yang ketiga, gambarnya ini bisa jadi memperindah isi bacaan karena gambarnya bagus-bagus dan lucu-lucu. Terus yang keempat, bisa jadi membuat lebih indah dan membuat kita jadi semangat membaca. Dan biasanya gambar cerita ini ada dipakai untuk buku cerita anak-anak. Tapi nggak juga loh, sekarang banyak sekali komik dewasa yang dipakai nih untuk menjelaskan tentang kehidupan anak remaja. Itu juga ada, nggak cuma anak-anak. Mungkin anak-anak ibu juga ada yang sering membaca komik ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di buku tema, kalian harus menjelaskan ciri-ciri dari gambar cerita sebanyak 5 ciri-ciri. Pasti bisa ya? Nah, selanjutnya, setelah kalian menjelaskan ciri-ciri dari gambar cerita, ibu mau anak-anak juga membuat gambar cerita sendiri. Jadi, nanti anak-anak gambar cerita buatan kalian dan ceritakan nih, apa ya isi dari gambar tersebut gitu. Nah, ibu akan memberikan tema. Ada 3 tema. Tema pertama, lingkunganku hijau, udaraku bersih. Tema kedua, aku menjaga udaraku bersih. Tema ketiga, aku merawat kesehatan pernafasan. Semisal nih, ada yang bertanya, Bu, boleh nggak Bu temanya yang lain? Oh, boleh sekali. Misalnya temanya, aku bermain bersama teman. Oh, itu juga boleh. Tapi kalau misalnya kebingungan, bisa pakai 3 tema tadi ya. Lingkunganku hijau, udaraku bersih.
Yang kedua, aku menjaga udaraku bersih. Dan yang ketiga, aku merawat kesehatan pernafasan. Nah, nanti setelah kalian buat cerita bergambar, kalian bisa fotokan dan kirim melalui WhatsApp ke nomor ibu. Nah, cerita bergambar ini kalian buat semenarik mungkin ya. Dan buatlah dengan percaya diri. Semisal kalian membutuhkan bantuan dari orang tua, jangan lupa mengatakan kata tolong. Dan semisal kalian membuat kesalahan, jangan lupa mengatakan kata maaf. Dan jika telah dibantu, jangan lupa mengatakan kata terima kasih. Nah, 3 kata ini pasti anak-anak ibu sudah paham ya untuk dilaksanakan. Tadi ada apa saja? Tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, setelah kita membahas tentang cerita bergambar, dan kalian sudah tahu nih ya, sudah terbayang ya apa ciri-ciri dari cerita bergambar, dan kalian sebentar lagi akan membuat cerita bergambar kalian sendiri. Silahkan gambar semenarik mungkin. Tidak perlu di print, hanya digambar menggunakan tangan dan kalian boleh warnai itu dengan pensil warna ataupun krayon. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kita bahas di grup. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua karena telah membantu membimbing anak-anak. Nah, sekian dari Ibu hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat selalu ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.